gigi di siang hari setelah sholat subuh. Dia bersihkan gigi dia atau gosok gigi dengan pasta dan sikat gigi. Bagaimana kata para ulama hukum ini? Hukum yang paling tinggi disampaikan oleh para ulama dalam kajian fikih itu makruh. Makruh itu dibenci. Tapi kan kata Nabi Pak Ustaz, mulutnya lafamus saim atyab minar rih atau min rihil miks. Yang namanya mulut orang berpuasa itu kan harum Pak Ustaz. Tak perlu kami berbuka gosok gigi. Lebih harum dari wangi kasturi. Itu menurut Bapak Ibu. Menurut yang mencium busuk. Hadis ini palsu. Yang paling keras daripada ulama kata hadis ini palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di malam hari ini Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah berkahi hidup kita, Allah limpahkan kita rahmat dan keberkahan. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan saleha, keistiqamahan dalam ibadah dan ketaatan, dan insya Allah yang hadir malam hari ini husnul khatimah. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam hari ini adalah malam yang terakhir kita kajian sebelum datang bulan suci Ramadan. Jadi ini Selasa, nah besok Sabtu kalau tidak ada halangan sudah berpuasa. Insyaallah besok tanggal 1 kita sudah berpuasa. Jadi kajian subuh di Sabtunya atau kajian Selasanya akan dengan izin Allah kita lanjutkan setelah bulan suci Ramadan. Jadi biar kita bersiap-siap, biar kita bisa memperbaiki diri sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sahabat Nabi, para sahabat itu mempersiapkan diri sebelum datangnya bulan suci Ramadan itu dengan beberapa hal. Yang pertama, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Sebentar lagi udah mau habis, oke. Lewat sudah bulan Sya'bannya dah lewat. Artinya satu kebiasaan daripada sahabat baginda Nabi Muhammad SAW itu para sahabat, sebelum datangnya bulan suci Ramadan mereka mempersiapkan diri. Adapun persiapan yang mereka lakukan, yang pertama memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Karena hadisnya ada dua. Satu hadis pertama 15 awal di bulan Sya'ban Nabi puasa. Jadi selama 1 sampai 15 hari Nabi berpuasa di bulan Sya'ban. Hadis yang kedua, Nabi berpuasa di bulan Sya'ban itu hampir penuh. Tidak genap 30 tapi hampir penuh. Hampir penuh itu oleh para ulama hadis ditafsirkan banyak Nabi berpuasa di bulan Sya'ban. Dua hadis ini dikumpulkan oleh para ulama hadis. Ketika dikumpulkan oleh para ulama hadis, diambil kesimpulan. Kesimpulan pertama, perbanyaklah ibadah puasa di bulan Sya'ban. Bagi yang terbiasa berpuasa sunnah. Saya ulangi sekali lagi. Di bulan Sya'ban
Nabi memperbanyak puasa. Hadisnya ada dua. Kedua-dua hadis ini dikumpulin sama para ulama hadis. Nabi melarang 15 kedua di bulan Sya'ban orang berpuasa. Sehingga oleh para ulama hadis dikumpulkan. Apa dikumpulkan oleh para ulama hadis? Diperbolehkan mereka memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Yang kedua, kalau ada yang ingin melaksanakan puasa 15 kedua di bulan Sya'ban, hanya bagi orang yang terbiasa dengan puasa sunnah. Senin, Kamis, ataupun Daud. Yang tak terbiasa puasa sunnah, jangan berpuasa 15 terakhir di bulan Sya'ban. Kenapa begitu? Makruh hukumnya. Dimakruhkan oleh para ulama. Yang ketiga, pemahamannya ada. Kata para ulama, boleh dia berpuasa di 15 terakhir di bulan Sya'ban, boleh, silahkan. Kata para ulama yang ketiga. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama berpatokan pada nomor yang dua. Yang 15 kedua di bulan Sya'ban, yang dibenarkan berpuasa hanya orang yang terbiasa dengan puasa sunnah. Baik itu Daud maupun Senin Kamis. Bagi orang yang tidak terbiasa dengan puasa sunnah, maka hukumnya makruh dia berpuasa. Ada alasan? Ada. Ditakutkan ketika dia berpuasa di bulan Sya'ban, nanti capek dia di bulan Ramadan. Sehingga di bulan Ramadan dia nggak puasa. Itu pemahaman yang harus dipahami. Tapi Bapak Ibu, bagi yang punya hutang wajib. Silahkan bayar hutang itu. Kami baru bisa bayarnya di bulan Sya'ban ini, Ustaz, di 15 terakhir, tak ada masalah. Itu hukumnya wajib. Hukumnya apa Bapak Ibu? Wajib. Tapi ada yang mengatakan, Ustaz, boleh kami berpuasa setelah bulan Ramadan. Mengqadha'nya setelah Ramadan. Untuk yang tahun kemarin. Jumhur ulama sepakat mengqadha'nya sebelum datang tahun yang akan datang. Artinya sebelum datang Ramadan yang kedua. Jadi kalau yang sudah berpuasa, kemudian batal puasanya, maka silahkan ganti sebelum datang Ramadan yang akan datang. Meskipun ada sebagian ulama, tapi tidak mayoritas, hanya sebagian kecil saja. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama adalah memperbanyak puasa. Kata para sahabat, lakukan perbanyak puasa. Yang kedua, mumpung masih ada 3 hari. Yang kedua yang dilakukan oleh para sahabat, aksiru min dzikr. Aksiru min dzikrillah, memperbanyak zikir kepada Allah, melatih lisan. Melatih lisan. Yang suka mencaut, mencaci, memaki, yang suka mencarut, mencaci, memaki, mempisui, yang suka menggibahi, yang suka menuduh, yang suka buat fitnah, yang suka buat onar, berhenti. Bertobatlah. Aksiru min dzikrillah, perbanyak zikir kepada Allah. Satu. Yang kedua, memperbanyak mengucapkan kalimatut thayyibah. Biasakan lisan ini dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah, na'udzubillah, apa lagi, alhamdulillah, Allahu akbar, nastaghfirullah wa ma asbaha dzalika, dan lain sebagainya. Silahkan perbanyak. Jangan yang diperbanyak fitnah, menuduh orang dengan perbuatan yang tak benar. Jangan memperbanyak menggibahi orang. Nah, nanti kita lihat ada poin penting yang ingin saya sampaikan di malam hari ini sebagai penutup. Nanti saya sampaikan. Dan itu perbuatan tercela. Dan perbuatan tercela ini nanti berbarengan dengan perbuatan yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya, zalim. 6 perkara yang tidak diterima oleh Nabi amal ibadahnya. Satu di antaranya zalim dan ghibah. Kembali kepada poin tadi Bapak Ibu. Yang kedua adalah zikir. Yang ketiga, perbanyak sedekah. Oh, ini penting. Perbanyak sedekah dan biasakan tangan ini bersedekah. Ada 2, materi dan non materi. Apa maksudnya materi dan non materi? Yang materi bisa sifatnya duit, beras, pakaian dan lain sebagainya. Silahkan perbanyak sedekah. Tapi kami cuma mampunya semampunya kami, silahkan. Allah tak pandang berapa banyak. Ingat, Allah tak pandang berapa banyak. Allah pandang itu proses. Ada Allah pandangnya harganya 50 juta. Enggak. 50 juta tapi sekali dalam setahun. Lebih baik mana? 1000 tapi setiap hari. Lebih baik mana? Lebih baik mana? 1000 setiap hari atau 50 juta tapi sekali setahun?
Itu penting untuk dipahami. Yang disebut oleh Nabi dalam hadis sebaik-baik amal soleh tadi sedikit tapi terus menerus. Wa in qalla, madama wa in qalla. Meskipun hanya sedikit tapi terus menerus. Nah, ini penting, nih ibadah ini penting Bapak Ibu. Biasakan hari ini. Tapi kami nggak punya duit Pak Ustaz. Biasakan bersedekah dengan jasa. Membantu. Membantu. Dengan apa? Dengan anggota badan. Membantu orang, menyapu sampah, mengangkat piring, mencuci piring, dan lain sebagainya. Pokoknya sifat bantu. Ada nampak orang kesusahan, bantu. Ada nampak kakek-kakek jalan, tidak bisa jalan, dia bonceng. Bagi yang laki-laki. Yang perempuan jangan. Yang perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Silahkan, tak ada masalah. Itu amal soleh. Bapak Ibu jangan salah, amal soleh yang kecil-kecil begitu, itu justru lebih bernilai besar di hadapan Allah ketimbang yang sudah kita niatkan. Hati-hati. Kadang yang kita niatkan itu bercampur dengan riya. Tapi kadang-kadang amal soleh yang kita lakukan seketika di tengah jalan, itu jauh lebih bersih daripada yang lain. Tiba-tiba mohon maaf ya, ada atuk-atuk jalan. Kesusahan dia jalan. Datang Pak Jendrik misalnya. Tuh, naik tuh. Itu tanpa disengaja. Tidak ada nanti kalau saya berjalan, saya nampak atuk itu akan saya bonceng dia. Ini berpengaruh. Berpengaruh, sangat berpengaruh. Sesuatu yang kadang-kadang tidak disengaja, itu justru kadang-kadang lebih menimbulkan keikhlasan yang lebih daripada yang kita sengaja. Nah, yang ketiga itu memperbanyak sedekah. Sedekah dengan harta atau sedekah dengan jasa. Ada sedekah dengan jasa yang lebih baik? Ada dua. Berpikir positif kepada orang lain, bagian daripada sedekah. Mendoakan orang lain, itu juga sedekah. Betulkah Ustaz? Sama. Mendoakan orang lain sedekah. Berpikir positif kepada orang lain sedekah. Bayangkan. Berbagi pikiran pada hal yang positif, yang baik kepada orang sedekah. Pengurus masjid misalkan, pengen buat program. Datang Pak Donald, Pak Doni Sandal. Oh begini loh. Itu ide terbaik, sedekah. Tapi kalau idenya maksiat, itu dosa. Ini harus dipahami. Yang ketiga. Dan yang keempat, perbaiki akhlak. Perbaiki akhlak. Kenapa empat ini dilakukan oleh para sahabat? Karena yang terakhir ini bermasalah nih, yang terakhir, akhlak. Yang tidak bertegur sapa dengan tetangga, tegur. Karena nanti salah satu dalam kitab Takriratus Sadidah itu, amal ibadah puasa tidak diterima oleh Allah hanya karena dia tak bertegur sapa dengan kawan dia. Jadi tidak ada gunanya puasa. Nanti kita sampaikan yang tidak gunanya berpuasa tadi. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ada 4. 1, memperbanyak puasa, zikir kepada Allah. Yang ketiga, memperbanyak sedekah baik jasa maupun materi ataupun jasa. Yang keempat, memperbaiki akhlak. Lebih tepatnya saling maaf-maafkan. Saling memaafkan. Seperti yang dilakukan oleh tetua kita dulu. Mohon maaf lahir batin ya. Itu baik Pak, baik. Kenapa? Karena kita tak tahu dosa yang kita buat. Bisa saja dari lisan, bisa jadi dari tingkah laku dan perbuatan kita sendiri. Maka perbaiki itu. Dengan memperbanyak berbuat baik kepada sesama. Yang punya. Terkhusus sama orang tua. Yang punya masalah dengan orang tua. Tidak datang kepada orang tua. Tidak minta maaf kepada orang tua. Jangan pernah berharap puasa Anda mendapatkan pahala. Nanti kita lihat. Betul nggak perkataan itu kata Nabi? Itu yang poin pertama yang kita sampaikan. Poin kedua yang ingin kita sampaikan. Ketika menyambut bulan suci Ramadan, persiapannya dilakukan oleh para sahabat. Dan kemudian ada beberapa hal kesalahan yang harus kita sampaikan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Yang pertama. Mengikuti adat istiadat yang tidak benar. Mandi belimau. Mandi belimau itu yang sekarang dibuat tidak benar. Kalau dibuat di tempat terbuka, kalau dibuat di tempat umum. Bermandian laki-laki dan perempuan bukan membersihkan diri, justru mengotori semuanya. Nambah dosa. Bukan justru membersihkan diri.
Kami mau mandi belimau ni, mau badan kami ni biar bersih, Pak Ustaz. Salah. Kalau mandi belimau di rumah mungkin. Tapi kalau mandi belimau di tempat lain, di tempat terbuka, di sungai, di laut, enggak. Cuci mata namanya. Cuci mata. Yang dapat dosa. Yang kedua, mengkhususkan mandi belimau sebelum datang bulan suci Ramadan. Haram. Takhsis, mengkhususkan mandi belimau atau tradisi apapun. Tradisi apapun. Dikhususkan, diwajibkan, disunnahkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, haram. Sekarang pertanyaannya, mandi itu hukumnya apa? Mandi. Bapak Ibu, mandi hukumnya apa? Apa mandi hukumnya? Bapak Ibu mandi apa tidak? Nah, mandi kan? Apa hukumnya mandi? Siapa pula bilang wajib? Hukum mandi itu mubah. Apa hukumnya? Mubah. Bisa jadi sunnah kalau niat karena Allah. Kalau tak niat karena Allah, hukumnya mubah. Mandi. Ya mubah. Tapi kalau kita bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, aku niat mandi untuk membersihkan diri. Jadi sunnah. Sampai sini paham Bapak Ibu? Jadi pengaruhnya apa? Niat kepada Allah. Hanya karena pengaruh niat saja bisa merubah dari mubah menjadi sunnah. Tapi kalau yang sunnah ini, kita berharap nih mandi sunnah, mandi dapat sunnahnya, ya Allah, sengaja aku mandi belimau ya Allah karena Engkau ya Allah. Dapat sunnah apa tidak? Sunnahnya dapat, wangi-wangiannya dapat. Tapi kemudian mandi ya Allah, sengaja aku mandi belimau ya Allah di laut dan di sungai dalam rangka cuci mata ya Allah. Dosa. Tak ada sunnahnya sama sekali. Jadi yang sunnah tadi tertutupi dengan dosa dan maksiatnya tadi. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi anak-anak muda kita tolong dilarang, harus kuat-kuatan. Jangan biarkan anak-anak muda kita mandi belimau ke sungai, ke laut. Kalau ada perempuannya, kecuali di laut itu dipasang tirai. Dipasang tirai panjang, yang perempuan sebelah sini, laki-laki sini. Tak nampak dia, itu lantaklah. Silakan. Cuman yang nak buat begitu siapa? Kecuali sungai belakang nih. Nah, itu mungkin masih bisa. Parit. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Justru bukan datangnya halal, justru datangnya haram. Karena kemaksiatan itu di situ. Maka hukum mandi tadi dari mubah bisa jadi sunnah kalau kita datangkan, kalau kita berniat kepada Allah. Bismillah, sunnah dia. Nah, kemudian, bisakah mandi tadi jadi wajib? Ya, namanya mandi wajib. Yang ketiga kesalahannya adalah jangan disamakan mandi wajib dengan mandi belimau. Mandi belimau itu Bapak Ibu bukan mensucikan hati, hanya membersihkan diri dan juga mewangikan badan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Pokoknya tak afdol puasamu kalau engkau tidak mandi belimau. Itu sesat. Bid'ah, dhalah. Itu saya ulang itu. Itu jelas tuh kesesatannya itu. Yang menyatakan bahwa mandi belimau itu adalah syarat diterima atau ditolaknya ibadah puasa, dia salah. Tidak ada ulama yang mengatakan hal demikian. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sudah 3 kesalahannya. Jadi yang ketiga tadi, jangan menganggap mandi belimau ini sebagai syarat diterimanya atau syarat sahnya puasa. Tidak. Ini kesalahan nih Bapak Ibu yang sering terjadi. Ini di luar sebelum puasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada kesalahan yang lain di dalam bulan puasa. Sebelum bulan puasa. Takhsisus ziarah, kata para ulama. Mengkhususkan ziarah sebelum Ramadan. Ingat Bapak Ibu, yang mau ziarah kubur silahkan. Silahkan. Jangan mengkhususkan ziarah kubur itu spesial sebelum Ramadan. Kalau mau ziarah silahkan, pasang niat ziarah saja. Dan jangan khusus-khususkan hari. Pokoknya aku hanya berziarah sebelum Ramadan. Nah, itu salah tuh di situ. Itu yang salah. Apakah perintah ziarah ini hanya di bulan sebelum Ramadan? Tidak. Ala fazuruha, kata Nabi bebas. Tak Nabi sebutkan waktunya.
Nabi tak sebutkan waktunya kapanpun silahkan. Allah tak sebutkan waktunya kapanpun. Silahkan Anda mau berziarah. Tapi jangan khususkan ziarah itu sebelum bulan suci Ramadan. Oh, kami memang hendaknya biar bisa beramai-ramai Pak Ustaz sebelum Ramadan. Ya silahkan. Tapi jangan khususkan. Pokoknya aku cuma mau berziarah itu nantilah sebelum Ramadan. Sehingga regenerasinya tahu pokoknya sebelum Ramadan harus ziarah. Sebelum Ramadan harus ziarah. Sebelum Ramadan wajib ziarah. Ini kapan datangnya, Pak? Ini saya kasih tahu, Pak, persoalan dan permasalahan. Biar Bapak Ibu ini paham. Di hari Jumat. Di hari Jumat. Salat subuhnya baca surat apa? Sajadah. Ingat Bapak Ibu, hukumnya apa baca surat sajadah itu? Sunnah. Jangan nanti generasi setiap Jumat kita, setiap subuh Jumat kita baca surat sajadah, tidak kita jelaskan kepada generasi setelah kita, besok surat sajadah itu diwajibkan sama dia. Masalah enggak? Masalah. Itu yang regenerasi keturunan kita dulu. Ini ada saya sampaikan satu tradisi. Pokoknya Wan, kalau kau jatuh, kalau kau sakit, kalau kau tabrakan harus mandi belimau. Wajib. Itu tradisi yang salah. Ini saya sampaikan Bapak Ibu. Banyak tradisi-tradisi itu yang keluar daripada nilai-nilai syariat Islam. Jika tradisi tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai keislaman, silahkan. Boleh kok Bapak Ibu. Islam itu tidak anti budaya. Islam tidak anti budaya. Tapi jangan sampai budaya kita diobrak-abrik. Yang tadinya budayanya bagus disisipi oleh perbuatan tidak senonoh, oleh perbuatan yang menjauhkan kita dari nilai Islam, sehingga budaya tersebut seolah-olah dibenci oleh Islam. Mana yang lebih penting, budaya atau agama? Mana yang paling penting Bapak Ibu, budaya atau agama? Nah, ini tradisi nih Bapak Ibu. Tradisi kurban, tradisi bagian zakat. Ini khusus petugas zakat, tolong diperhatikan baik-baik, jangan ngasal. Ini tradisi, banyak tradisi-tradisi itu dicampurkan untuk urusan-urusan begitu, baik zakatnya, baik kurbannya dan lain sebagainya. Itu banyak dan bukan sedikit persoalan itu. Bahkan saking seriusnya para ulama itu membahas sekian banyak itu, tanya jawab tentang persoalan zakat, kurban, Ramadan, puasa dan lain sebagainya, termasuk haji dan umrah. Sehingga jangan sampai tradisi itu merusak nilai yang sesungguhnya. Nah, ini kita benarkan tradisi itu. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Itu di luar bulan puasa, di luar Ramadan, atau sebelum datangnya Ramadan untuk persiapan. Sekarang di dalam bulan suci Ramadan. Satu Bapak Ibu. Kesalahan yang sering terjadi. Hukum niat berpuasa di bulan suci Ramadan wajib. Yang tidak berniat bulan suci Ramadan, maka puasa dia dalam dua kategori kata para ulama. Satu, tidak diterima puasa atau tidak sah atau batal puasanya. Yang kedua, tidak bernilai puasanya. Ini kesalahan Bapak Ibu, kesalahan. Jangan sampai kita lupa niat berpuasa. Makanya biasanya imam ada ngajak tuh niat bareng-bareng setelah tarawih tuh. Ini tradisi yang baik, boleh ikuti aja, tidak ada masalah. Khawatir kalau nanti ada jamaah yang terlupakan dengan niat. Boleh tidak kami melakukan hal demikian? Boleh, asal tidak diwajibkan, tidak dikhususkan. Yuk jamaah kami ngajak, yuk kita niat sama-sama untuk puasa esok hari. Boleh, tak ada masalah. Tapi katanya niat dalam hati pusat, boleh, silahkan, tidak ada masalah. Mau dalam hati, mau pakai lisan, silahkan. Yang jelas dalam lisan itu hanya pelafazan. Ketika orang melapas, hatinya sudah terbetis. Jadi sudah jadi satu sama niatnya. Jadi jangan dipersoalkan. Hal demikian tidak perlu dipersoalkan. Oke Bapak Ibu ya. Jangan sampai. Karena kalau salah kita niat, tak bernilai puasa kita. Baik. Kemudian yang kedua. Orang berpuasa hanya fokus pada berbuka. Makanan. Ini tolong diingatkan anak-anak. Seolah-olah makanan itu seperti hal yang begitu nikmat. Sehingga semua orang berbondong-bondong mencari makanan. Yang terjadi bukan pahala tapi dosa.
Tabzir. Tahu Bapak Ibu tabzir? Orang beli makanan banyak-banyak, itu namanya orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa tapi fokus pada makanan. Kita ambil contoh yang fokus pada makanan itu ya. Orang yang berpuasa fokus pada makanan itu bagaimana maksudnya? Ketika dia hendak berbuka puasa, jauh hari, jauh waktu dia sudah masak. Sehingga dia lalai dengan sholatnya, dia lalai dengan baca Qur'annya, dia lalai dengan zikirnya. Itu bagian, Pak. Yang kedua, orang yang berfokuskan pada membuat kue. Jauh hari dia buat kue. Sehingga dia tak terawih di malam harinya. Karena capean buat kue. Lebih penting mana? Penting kuenya atau penting puasanya? Bapak Ibu saya kasih tahu. Ulama itu, tabi'in itu, di bulan Sya'ban itu mereka sudah off dari semua kegiatan. Di-off-kannya semua kegiatan. Apa alasannya? Biar mereka bisa fokus melatih diri berpuasa di bulan Sya'ban sekaligus di bulan Ramadan. 2 bulan mereka libur daripada pekerjaannya. Tapi itu kan ulama, Ustaz, kami ini punya anak istri. Silahkan, tidak ada masalah. Niatkan karena Allah dapat ibadah. Hanya saja jangan dipusatkan. Sudah 1 tahun Allah kasih. 10 bulan, 11 bulan Allah kasih kita untuk kerja, Pak. Di bulan Ramadan, fokuskan. Bagi waktu itu untuk menambah. Kalau yang sebelumnya cuma 1 kali dalam sehari baca Quran, usahakan 2, kan naik tingkat tuh. 2 kali. Nah, ini penting, Pak. Kenapa ini dikatakan sebagai sebuah kesalahan? Karena banyak orang hari ini berfokus pada itu. Boleh Bapak Ibu lihat besok. Lihatlah besok. Ketika hendak berbuka puasa tuh lihat. Yang kita takutkan terjerumus dalam poin yang ketiga. Orang yang berpuasa tapi meninggalkan sholat. Saya pernah sampaikan di sini kalau saya tak salah. Kata Nabi dalam hadisnya, "Man taraka shalah faqad kafara." Barang siapa yang meninggalkan sholat kafir. Yang meninggalkan sholat dengan sengaja kafir. Kafir di sini tidak keluar daripada Islam, tapi nilai ibadah dia sama dengan orang kafir. Dia muslim, beribadah dia, tapi tak sholat dia, sama dengan orang kafir itu. Tidak ada bedanya. Hanya saja dia tidak keluar daripada Islam. Artinya apa? Tidak Allah terima semua amal ibadah. Tidak semua Allah terima. Semua amal ibadahnya tidak Allah terima. Artinya apa, Pak Ustaz? Artinya berpuasa dia dari pagi sampai sore, tidak ketinggalan satu puasa wajib, satu sholat wajib, misalkan asar ataupun zuhur ketinggalan, memang ditinggalkan dengan sengaja atau tak sholat ya, tak ada guna puasa dia. Rubba sa'imin laysa lahu min siyamil ju' wal atas. Kata Habib Al-Hasim dalam kitabnya Takriratus Sadidah Al-Habib itu, kata Habib Hasan ini ada 12 poin. 12 poin. Ini perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Saya sampaikan. Ada 12 poin yang bisa membatalkan pahala puasa seseorang. Kira-kira banyak apa sedikit? 12 itu banyak apa sedikit? Kata siapa namanya? Nama kalimatnya disebut dalam kitab tersebut muhbitat. Diambil dari kalimat habita. Habita itu Allah bakar, Allah hapus. Itu terdapat dalam kitabnya yang dikarang oleh Syekh Habib Hasan ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Salim Al-Qaf dalam kitab Takriratus Sadidah Fikih Mazhab Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Ada 12 poin yang bisa membatalkan ibadah puasa, tak bernilai pahala. Tapi puasanya tak batal, Puasanya tak batal. Tak perlu mengkodok. Tapi tak bisa, tak dapat pahala sama sekali. Satu di antaranya kata beliau, meninggalkan sholat. Salat wajib meskipun hanya 1. Tapi kami kan tak sengaja ditinggalkan Pak Ustaz. Itu lain cerita. Tak sengaja itu apa dulu sebabnya? Lalaikah dia? Memasak gara-gara memasakkah dia? Gara-gara bekerjakah dia? Mohon maaf Bapak Ibu yang punya suami, ibu-ibu yang punya suaminya kuli bangunan atau tukang bangunan, bapak-bapak yang kerja di kerja bangunan, tolong diperhatikan baik-baik. Dibagi-bagilah. Kenapa dibagi-bagi? Kalau tak sanggup kerja di siang hari, kerjalah di malam hari. Buat kesepakatan dengan yang punya. Tak sanggup, tak mau mereka menerima di malam hari, buat kesepakatan kami kerja dari zuhur sampai asar atau sampai berbuka puasa. Kalau dari pagi dia berpuasa sampai asar, sampai dia berbuka puasa. Kalau kuat silahkan, kalau tak kuat jangan korbankan puasa. Jangan korbankan puasa. Tapi Ustaz, ulama sudah ada yang
memberikan fatwa. Boleh tidak puasa bagi bukan boleh tidak puasa ya. Artinya mengganti dan mengkodok setelah mengfidyah atau mengkodok setelah dia bulan suci Ramadan. Bagi mereka yang bekerja sebagai bangunan. Kan kerja bangunan itu capek. Mengaduk semennya lah, mencangkul segala macam. Sehingga ada ulama yang mengatakan boleh dia berbuka puasa, artinya kalau dalam keadaan bekerja seperti itu. Kalau ada kaitannya, ini ingat baik-baik Bapak Ibu kalimat ini, ada kaitannya dengan kehidupan. Misal, saya kerja bangunan. Kalau saya tak kerja hari ini, maka anak istri saya tak makan. Maka kalaupun saya kerja, saya bisa sakit. Ketika saya bekerja, ini penting untuk dipahami, bekerja, jangan langsung buka dulu puasanya. Kalau sudah terasa capek badan itu dan memang sudah tak kuat juga berpuasa, barulah kemudian dibatalkan. Tapi jangan langsung batalkan. Karena aku ini kerja bangunan dan ada tanggungan yang harus aku selesaikan dan dibolehkan oleh para ulama, maka aku minum sajalah dari awal. Salah. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Ini penting untuk dipahami. Kita tidak bisa meninggalkan semuanya. Jadi kerjakan dulu sampai sebatas kita mampu. Dan tak sanggup juga karena pekerjaan yang begitu capek, kerjalah semampunya dan kemudian jangan menyiksa diri. Ini alternatif. Kenapa ini perlu kita sampaikan Bapak Ibu? Banyak pertanyaan ini di tahun kemarin. Puasa tahun kemarin. Banyak pertanyaan ini sampai. Ustaz, saya ini kan kerjanya begini. Bagaimana Ustaz? Karena dalam Al-Quran cuma 2 Bapak Ibu. Yang tidak boleh berpuasa itu cuma 2. Yang diizinkan untuk tidak berpuasa cuma 2. Sakit dan musafir. Orang melahirkan, orang nifas masuk dalam kategori sakit. Dan musafir. Nah, ini cuma 2 itu saja. Sisanya tak. Jadi kalau ada orang. Sehingga oleh para ulama dikatakan. Kata mazhab Imam Syafi'i. Jika ada orang yang tidak berpuasa dengan sengaja, maka yang pertama yang harus dia lakukan bertaubat kepada Allah, yang kedua qada setelahnya, yang ketiga wajib bayar fidyah. Tiga-tiganya harus dia lakukan. Kalau salah satu tidak dia lakukan, kata mazhab Imam Syafi'i, tidak Allah terima puasanya. Bahkan ada mazhab yang paling ekstrim, ada orang yang tidak berpuasa sengaja, tidak puasa di bulan suci Ramadan dalam puasa wajib, Allah tidak mau terima puasa ganti dia. Coba bayangkan, itu saking ekstrimnya. Kata mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang sengaja tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, yang pertama yang harus dia lakukan bertobat. Yang kedua mengqadha. Beliau tak sampaikan persoalan fidyah, tapi beliau cuma katakan mengqadha. Di dalam mazhab Syafi'i wajib 3, bertaubat, kemudian yang kedua dia mengqadha, yang ketiga wajib bayar fidyah. Kenapa? Udah terlalu banyak dosa yang dia buat itu. Udah ndak puasa, udah ndak sholat. Mungkin diajaknya pula orang ndak puasa kan? Makin zalim dia kan. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sudah bisa dipahami Bapak Ibu? Ini tentang kesalahan. Sebenarnya banyak kalau kesalahan dikaji, kesalahan itu banyak. Ada 12 lebih kesalahan-kesalahan itu. Nah, baik. Kembali kepada poin kita tadi. Nah, kemudian itu yang keberapa tadi? Kesalahan di bulan suci Ramadan. Ada yang fokus pada makanan, lupa niat atau tidak berniat, kemudian tidak sholat, kemudian, nah ini dia. Mereka menggunakan atau bersikat gigi. Maksudnya membersihkan gigi di siang hari setelah sholat subuh. Dia bersihkan gigi dia atau gosok gigi dengan pasta dan sikat gigi. Bagaimana kata para ulama hukum ini? Hukum yang paling tinggi disampaikan oleh para ulama dalam kajian fikih itu makruh. Makruh itu dibenci. Kalau dibenci itu Bapak Ibu artinya berkurang nilai ibadah kita. Sebenarnya tidak mengurang, tidak berdosa sama sekali, tidak. Hanya saja kita tak ada pahalanya sama sekali. Itu makruh dibenci. Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan berpahala. Jadi makruh itu kalau kita tinggalkan berpahala.
Berarti Pak Ustaz, apa yang harus kita lakukan? Ya sebelum itu Pak. Sebelum, kalau bisa sebelum subuh gosok gigi itu. Setelah sahur gosok lagi gigi. Tapi kan kata Nabi Pak Ustaz, mulutnya lafam musaim atyab minar rih atau min rihil niks. Yang namanya mulut orang berpuasa itu kan harum Pak Ustaz. Tak perlu kami berbuka gosok gigi. Lebih harum dari wangi kasturi. Itu menurut Bapak Ibu. Menurut yang mencium busuk. Hadis ini palsu. Yang paling keras daripada ulama kata hadis ini palsu. Tapi kata Syekh Al-Iraqi oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini dhaif, lemah. Hadis ini lemah. Hadis ini apa namanya? Kalau lemah bisa dijadikan motivasi. Tapi kalau palsu tinggalkan. Kalau palsu ditinggalkan. Nah, bagaimana jumhur ulama? Jumhur ulama mengatakan hadis ini mengatakan lemah dan lemah banget. Terus bagaimana Pak Ustaz kalau lemah dan lemah banget? Boleh kami amalkan untuk mengambil keutamaan dan faidah, boleh. Tapi dijadikan alasan. Kenapa kau tak gosok gigi? Kan ada dalam hadis Nabi. Hadis Nabi sudah mengatakan orang itu tidak ada masalah kalau tidak gosok gigi. Mulutnya tetap harum. Dijadikan alasan untuk dia tidak gosok gigi kepada orang dengan hadis tersebut, maka itu tidak dibenarkan dalam Islam melalui pernyataan demikian. Tapi kalau dia katakan ya enggak apa-apa, cuman mau ngambil faidahnya aja, ya boleh, tidak ada masalah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ini kalau kita kaji Bapak Ibu, hadis-hadis yang bermasalah di bulan Ramadan banyak, bukan sedikit, banyak. Cuman kapan waktu kita sampaikan? Kalau kita ketemu lagi, insya Allah. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, atau sebanyak-banyak yang kelima. Nanti kita tutup dengan perbuatan yang tidak Allah terima ibadahnya di bulan suci Ramadan. Yang kelima. Yang kelima itu orang-orang yang, mohon maaf ya ibu-ibu ya, yang berhubungan badan. Berhubungan badan ini Bapak Ibu mohon maaf, tidak hanya bersetubuh saja. Kalau bersetubuh dia sudah kena kafaratnya, dia wajib qada, wajib dia ganti. Wajib qada, wajib fidyah. Orang yang sengaja berhubungan badan di siang hari karena tak sanggup lagi melawan hawa nafsu dia, maka dia wajib qada, wajib bayar fidyah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Baik. Yang dimaksud ini adalah jangan bermesraan dengan suami dan istri. Jangan bermesraan kalau tak sanggup menahan hawa nafsu. Kalau cuman cubit aja Ustaz, ya itu silahkan. Tapi lebih daripada itu jangan. Jaga. Anak kalau malam hari Ustaz setelah berbuka lantak, silahkan. Tak usah pandang-pandang, tak apa-apa. Cuman kan mengganggu waktu kita sholat tarawih. Oh, setelah tarawih Ustaz, lantak lah, silahkan. Mau lanjutlah kan gitu. Nah, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, saya tutup Bapak Ibu dengan pernyataan oleh Habib Al-Hasan tadi, dari 12 perbuatan yang tidak Allah terima ibadah puasanya. Satu sudah kita sampaikan, meninggalkan sholat. Kita ambil waktu 3 menit. Yang pertama tadi disampaikan oleh para ulama. Kata beliau dalam pernyataannya, orang yang sengaja meninggalkan sholat itu ibadah puasanya, ibadah zakatnya tidak ada gunanya sama sekali. Berzakat ya, berpuasa dia, tapi dia tidak sholat, dia tak ada guna ibadah dua-duanya. Ini mohon maaf Bapak Ibu, persoalan sholat ini tidak sama dengan puasa, tidak sama dengan zakat. Allah tak terima ibadah puasa mereka, Allah tak terima ibadah zakat mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, gibah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang suka banyak gibah, berhenti. Berhenti, ini mumpung bulan suci Ramadan. Berarti kami berhenti sekarang Ustaz ya. Sambung setelah Ramadan Ustaz, berhenti. Jangan sambung-sambung. Nanti setelah Ramadan sambung lagi gibah lagi, jangan. Itu masalah pula itu. Baik, itu yang kedua. Yang kedua, yang suka ngadu domba buat fitnah. Orang yang suka membuat fitnah, yang suka mengadu domba antara satu dengan yang lain, yang suka menghasut orang lain, mengajak berbuat zalim, itu Allah tak akan terima ibadah puasanya. Tidak akan Allah terima. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat, man lam yada' qaula zur. Orang yang tidak meninggalkan perkataan kotor. Perkataan kotor. Perkataan kotor itu bagaimana? Banyak contohnya. Mencaci, memaki, mencahut, dan lain sebagainya. Dia berpuasa, tak ada nilai ibadah puasanya. Sama sekali di hadapan Allah tak ada nilai. Berbahaya, tak bahaya.
Kita sudah berpuasa dari pagi sampai sore, ternyata tidak ada gunanya sama Allah. Hati-hati, lisan tolong dijaga, kemudian hati dijaga. Apa kata Allah dalam Al-Quran, dalam kata Nabi dalam hadisnya? Yu'adzibani wa ma yu'adziban fi kabir. Thumma qala bala kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi wa kana al-akharu yamshi bin namimati. Orang yang tadi melakukan perbuatan namimah dan suka mengadu domba, yang suka membuat kezaliman, yang suka merusak orang lain, yang suka melakukan perbuatan tercela terhadap orang lain, apa kata Allah? Mereka akan disiksa. Mereka akan disiksa. Dan mereka seperti ini, orang-orang seperti ini tidak Allah terima amal ibadahnya. Itu yang tinggalkan sholat. Kemudian qaul zur, yang keempat. Sekarang yang terakhir, yang kelima. Sebenarnya ada 12, kita ambil yang terakhir saja. Berbohong, berdusta. Bapak Ibu yang suka memonga, yang suka berdusta, yang suka berbohong, tolong. Anda berpuasa tapi Anda berdusta, Anda berbohong, Anda nifak, Anda syirik, Allah tak mau terima puasa, ibadah puasa Anda sama sekali. Pahalanya. Ingat kalimatnya, pahalanya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Itu perbuatan hari-hari itu Bapak Ibu. Perbuatan hari-hari. Masih ada 7 lagi perbuatan hari-hari yang biasa dilakukan. Mudah-mudahan nanti di dalam bulan suci Ramadan ada para asatid yang menyampaikan poin-poin seperti ini agar kita bisa mendapatkan kesempurnaan puasa. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Tidak ada tuh. Ada Bapak Ibu? Ibu-ibu ada pertanyaan? Yang jangan malu bertanya. Malu bertanya insya Allah gak akan sesat. Ini masjid mujahidin, masjidnya para pejuang. Bapak-bapak ada pertanyaan? Gak ada? Cukup? Aman? Damai? Sentosa? Nah, insya Allah kita lanjutkan setelah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di maghrib ini ada manfaatnya. Paling tidak kita bisa memperbaiki diri. Paling tidak kita bisa mempersiapkan diri sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kelak ibadah Ramadan dan puasa kita ini Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.